Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Iksan Muhammad dengan NIM 14522000055. Dan saya Muhammad Al-Ahyudi dengan nomor NIM 145000099. Nah, di sini kami akan membuat video dengan tema ancaman integrasi nasional dengan tugas pendidikan patriotisme dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH MSI. Di sini saya akan memaparkan ancaman integrasi nasional. Pertama, definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris integrate, yang memiliki arti menyatupadankan, mempersatukan atau menggabungkan. Atau bahasa kerennya apa yang diucapkan oleh hati itu selaras dengan apa yang dilakukan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Lalu secara politisi, integrasi nasional secara politisi ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologi, integrasi nasional secara antropologis ini berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak dan mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain itu menimbulkan sebuah keuntungan. Hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter dan manusia-manusia yang berbeda pula. Menurut Dr. I. Putu Ari Astawa, SPT/MT, ancaman integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional adalah potensi yang membahayakan keutuhan negara, baik dari luar militer ataupun non-militer. Contoh dari ancaman militer. Pertama, agresi militer, pelanggaran wilayah, sabotase, aksi teror, spionase, perang saudara, pemberontakan bersenjata, dan perusakan instansi militer. 2. Faktor pendorong integrasi nasional dibagi menjadi 4. Pertama, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional. 3. Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. 4. Adanya ancaman dari luar. Berikut adalah yang termasuk ancaman militer terhadap integrasi nasional. Di antara ancaman non-militer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah korupsi. Pengertian korupsi adalah penyalahgunaan uang negara oleh sekelompok orang atau pribadi dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Yang kedua, penjualan aset bangsa ke bangsa asing. Penjualan aset negara ke negara lain, salah satunya bertujuan untuk memperoleh dana segar bagi pembangunan infrastruktur negara. Ancaman non-militer yang ketiga adalah perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan adalah tindakan secara sengaja untuk merusak lingkungan sehingga terjadi perubahan sifat baik fisik, kimia, atau kerusakan hayati lingkungan.
Ancaman yang keempat yaitu masuknya budaya asing. Budaya asing ditakutkan menjadi ancaman terhadap integrasi nasional, ialah budaya yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti konsumerisme, individualisme, dan lain-lain. Yang kelima yaitu rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa dipicu oleh banyak faktor. Contohnya adalah etnosentrisme. Mungkin itu yang bisa kami paparkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Bila ada ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.